Apaan Ada yang tuh? bocor nih teman-teman. Ada yang Bocor. Apaan yang digoreng? Mau dong. Astagfirullahaladzim. Baik, saya mau tes dulu dong teman-teman yang kemarin ikut di ini Hainan Cina. Suaranya mana ya? Apa kabar teman-teman? Merdeka Siap Allahu Akbar. sharing ya? Siap Pak Budi, Umi Kalsum. Siap. Baik, nanti Siap. ya satu-satu nanti kita akan bertanya kepada teman-teman kita yang sangat luar biasa. Yang pertama tentang hal-hal apa yang paling menarik dalam perjalanan vacation kemarin. Ya, hal-hal yang menarik apa saja nih? Ya, Pak Budi, Umi Kalsum, Ibu Hajah Kartina, ya, Putih Kartina. Lalu pembelajaran apa yang didapat dari perjalanan ke sana, ya. Lalu hikmahnya dari perjalanan vacation kemarin itu apa saja. Lalu tips-tipsnya untuk teman-teman agar bisa vacation di tahun mendatang. Ya, setiap tahun, ya, setiap tahun. Itu apa saja tipsnya. Baik, boleh dimulai ya dari siapa dulu nih? Saya pilih nih yang apa? Leader saya yang sangat luar biasa, yang sudah siap sepertinya untuk sharing, sudah tidak sabar. Boleh saya sapa Umi Kalsuminasi? Siap, Bu Fatimah. Siap Masya untuk Allah, sharing-sharing? tabarakallah. Baik. Teman-teman kita aplaus buat Umi Kalsuminasi MA. Silahkan sharing-sharingnya tentang vacation kemarin. Pada Umi Kalsum, Masya Allah, silakan. tabarakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah, ya Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du yang sama-sama kami hormati founder dan co-founder kita, guru kita, ya luar biasa orang yang sangat kita cintai, ya founder dan co-founder kita Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Lisrat Nasari juga ketua divisi training kita dan beliau direct leader saya AA Rizal Fahmi Ramadan yang juga seneng banget ikut vacation ya luar biasa. Ibu Fatimah Nur Syams keren banget nih malam ini, Masya Allah. Semangat, semangat, semangat ya. Juga teman-teman semua yang hadir hari ini ya. Kita panggil-panggil lagi nih yang belum hadir nih, ada berapa orang di sini ya? Coba ini. 34 orang ya, mungkin masih ada yang OTW ya, mau hadir. Nah ini sedikit sharing teman-teman semua, luar biasa. Hal apa yang paling menarik ya? Hal yang paling menarik yang Umi rasakan adalah ini ajib banget, ajaib, ajaib, ajaib ya. Bisa satu pesawat 200 orang kenal semua teman-teman, kebayang nggak tuh ya? Satu pesawat kenal semua ya, bertegur sapa semuanya. Ya, sehingga bisa tukeran tempat duduk. Kalau misalnya yang tidak suami istri bisa bisa tukeran tempat duduk ya. Ajaib, baru kali ini saya seumur hidup merasakan satu pesawat itu kenal semua. Semuanya anggota PTB, semuanya under sahabat karib. Ya, luar biasa. Dan pada saat mau berangkat itu dipimpin doa langsung oleh ustadz kita ya. Ustadz kita yang kemarin memimpin doa juga waktu acara GSS ya di Sentul, luar biasa. Itu satu ya. Hal yang paling menarik, yang paling luar biasa itu ya teman-teman. Pembelajaran apa yang saya dan tim dapatkan? Yang pertama, pelajaran yang saya dapatkan luar biasa, China itu adalah negara yang udaranya sangat bersih sekali, dihirupnya enak banget kalau kita menghirup udara di China. Kenapa? Karena di sana bebas polusi udara dan bebas polusi suara. Kenapa? Karena kendaraannya semua listrik. Sepeda listrik, motor listrik,
mobilnya juga listrik ya teman-teman. Sehingga walaupun jalanan ramai sekali, tapi nggak ada suaranya ya. Nggak ada suaranya dan tidak ada yang mengeluarkan polusi teman-teman. Nah itu ya yang saya dapat belajar di sana. Kemudian air keran yang ada di China itu bisa diminum langsung ya. Jangan coba-coba kalau di sini minum air keran Bu Fatimah. Jangan ya, hati-hati di Indonesia di sini jangan coba-coba minum air keran. Tapi kalau di China itu air kerannya bisa diminum. Ya, bahkan mengandung mineral ya. Di sana luar biasa. Kemudian orang China itu orangnya disiplin waktunya. Itu kita kalau terlambat naik di bis itu ditepuk tanganin Bu Fatimah dan teman-teman semua. Ya, jadi malu nih kita kalau terlambat. Ya, disiplin disiplin banget orang-orang Cina di sana. Kemudian jalannya cepet-cepet. Jadi nggak ada yang lelet. Jadi kalau ada yang lelet-lelet ketinggalan ya, itu bisa saya ambil sampai di sini pulang ke Indonesia di Jakarta saya jadi hal-hal positif itu saya ambil. Oh, orang Cina orangnya gercep nih, nggak ada lelet-lelet, nggak ada lambat-lambat gitu. Ya, nah itu yang bisa saya ambil. Jadi kalau disuruh RO gercep, ayo RO, jangan lelet-lelet, jangan lambat-lambat. RO-nya tanggal 1, jangan tanggal entar aja ah, entar aja itu berarti lelet ya. Jadi saya ambil ilmu belajar dari orang Cina ya. Kemudian saya bisa melihat dunia lain ya. Di sana banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya di sana ya. Contohnya ya ada naik kereta gantung, gondola di Ponik ya, yang di Haikou ya tinggi banget 400 meter di sana. Dan juga ternyata alhamdulillah di China ada kampung Muslim, Bu Fatimah dan teman-teman semua. Ada kampung Muslim di China. Ya, sekampung itu orang Muslim semua dan ada masjidnya, bagus banget masjidnya besar sekali dan kita melaksanakan sholat di sana ya. Nah, apa hikmah ya, hikmah dari pelajaran selama lima hari 3 malam yang dirasakan di sana ya, luar biasa. Yang pertama, saya merasakan betul-betul refreshing ya, apalagi ini ajaib, baru terjadi keajaiban dalam hidup saya pribadi. Dalam 1 bulan, bulan November, tanggal 1 sampai tanggal 12 kita umroh ya, SSW umroh plus Dubai, itu luar biasa. Merasakan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Ini dibuktikan SSW selalu rutin ya, umroh setiap tahun, itu luar biasa ya. Tahun kemarin saya juga ikut umrohnya bareng SSW, itu umroh plus Oman. Di situ saya dapat pelajaran negara Oman adalah negara yang bersih, nggak ada sampah. Sama di Cina juga negaranya bersih, nggak ada sampah teman-teman. Ya kaget juga balik ke Indonesia ya, sampah ada di mana-mana. Nah itu jadi kita belajar dari negara lain, kita terapkan minimal di keluarga sendiri dulu dah. Ya itu masalah kebersihan negara Oman sama. Ini negara Cina. Ya kemudian di tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 kita jalan-jalan ke China. Itu artinya dalam 1 bulan November itu yang namanya paspor, Abi pernah bilang jangan sampai paspor itu distempelnya cuma 1 biji. Alhamdulillah saya bangga nih ngeliat paspor saya stempelnya banyak ya, dari umroh kemarin, umroh sekarang ada stempel Oman, ada stempel Dubai, ada stempel China, lu bangga banget. Lagi mikirin lagi, wah tahun depan harus banyak stempelnya lagi ya, luar biasa. Jadi merasakan refreshing. Abi bilang apa? Work hard, play hard. Jadi kerjanya kerja keras dan kita refreshingnya bener-bener tidak hanya jalan-jalannya ke Ancol, ya enggak cuma jalan-jalannya ke Ragunan, jalan-jalannya ke Puncak, enggak. Tapi sekali jalan-jalan kita ke luar negeri teman-teman. Jadi benar-benar saya puas banget di bulan November ini dan berjanji dalam hati saya, wah benar-benar nih habis ini benar-benar kerjanya ya lebih giat lagi, lebih keras lagi, disiplin seperti orang-orang Cina supaya bisa jalan-jalan lagi di tahun 2025 teman-teman. Ya, kemudian apa hikmah dari perjalanan ini ya dari ke China itu adalah saya merasakan tambah akrab, tambah deket sama founder co-founder. Kita kalau pengen kenal sama seseorang itu nggak bisa ketemu seminar pulang, nggak bisa. Tapi semakin lama
sudah kurang lebih 4 tahun saya di sini bersama SSW, bersama founder co-founder, semakin kenal, semakin akrab. Abi dan Umi pun semakin kenal saya, semakin kenal ya dengan tim-tim ya, under saya juga banyak yang ikut ya. Jadi tambah deket. Oh, seperti ini ya. Saya tambah dekat sama Bu Dr. Arma, ya udah umroh bareng kemarin ke Cina bareng, ya ada Bu Jenderal Marliah ya. Karena jalan bareng saya baru tahu tuh Bu Jenderal Marliah fobia dengan ketinggian. Kalau nggak jalan-jalan mungkin saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Bu Jenderal Marliah takut akan ketinggian, tapi akhirnya ya beliau bisa berani naik gondola ya, naik kereta gantung di China, alhamdulillah, bareng sama Bu Haja Sularsi, bareng sama leader kita Bapak Birawan Hasli yang mencoba menghibur Bu Jenderal Marliah dengan ngelawak-ngelawak lucu-lucu supaya Bu Jenderal Marliah lupa sama ketinggian ya. Luar biasa, akhirnya beliau sukses ya, bisa sampai naik gondola berhasil tanpa ada rasa takut, teman-teman. Itulah hikmah kebersamaan. Jadi tambah akrab ya sama Ibu Hajah Sularsi, Bu Hajah Rosnita, Uti Kartina, Hajah Triwinarni, bareng sama Arijal dan seluruh leader-leader hebat dari PTBS ya, khususnya sahabat karib. Saya jadi tambah akrab dengan mereka ya. Luar biasa. Kemudian juga saya salut di dalam perjalanan, hikmah yang saya bisa ambil ya luar biasa. Founder dan co-founder 4 bersaudara ikut semua di situ. Ya luar biasa, ada Umi Hajalis Ratnasari, ada Bunda Dania, saya sempat ngobrol juga dengan beliau ya. Ada Ustadz Asep Bruder, ada Ustadz Ojatsu, 4 bersaudara sukses semua. 4 bersaudara sudah dapat luxury semua. Saya berdoa dalam hati saya, ya Allah, saya kepengen seperti keluarga founder co-founder 4 bersaudara jadi miliarder semua. Ya, kepengen nggak Bapak Ibu? Pasti kepengen ya. Pengen sekeluarga jadi miliarder semua. Ya, yang keluarga saya 6 bersaudara, baru ada Bu Fatimah Nursam sama Abdul Mujib. Baru 3 yang ada di sini. Tinggal 3 lagi PR saya. Saya jadi terinspirasi, dapat hikmah, dapat pelajaran melihat keluarga founder dan co-founder yang begitu kompak. 4 bersaudara ikut semua ke vacation dan sudah sukses semua di PTBS. Itu wajib kita tiru ya teman-teman. Dan saya melihat langsung Bapak Ibu ya, para sultan-sultan PTBS, sultan-sultan SSW, belanja tinggal bungkus Bapak Ibu. Tinggal tunjuk bungkus, tunjuk bungkus teman-teman, itu depan mata saya. Ya, ada yang belanja sampai 20 juta, bahkan ada yang sampai 200 jutaan Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, itu luar biasa. Mungkin saya belum bisa seperti itu, tapi seperti yang Abi sampaikan di GWS kemarin, di seminar SBS Jakarta 2 kemarin, Abi bilang apa? Kita harus punya fight. Saya punya fight, saya punya keimanan, saya punya keyakinan, saya pasti sukses di PTBS ini. Saya pasti bisa berbelanja seperti itu nanti. Ya, di tahun 2025 saya harus bisa seperti itu. Mau tinggal tunjuk, tinggal bungkus begitu. Saya punya hope, saya punya harapan. Saya pasti bisa seperti mereka. Jadi nggak minder, bukannya minder, justru saya punya hope. Saya punya harapan, saya pasti bisa. Tahun depan bisa seperti mereka. Saya punya trust, saya percaya sama founder dan co-founder. Ya, saya pasti bisa ditarik sama Abi dan Umi, dibimbing sama beliau sampai di titik seperti itu teman-teman. Saya bisa sampai di titik seperti ini aja udah luar biasa teman-teman. Dulu boro-boro kepikiran bermimpi bisa umroh tiap tahun, ya bisa jalan-jalan tiap tahun, itu mimpi dulu mah nggak kebayang. Tapi sekarang luar biasa teman-teman, ya berkat ya saya punya fight, punya hope, punya trust. Ya, punya trust yang tinggi pada founder co-founder, saya sampai di titik ini teman-teman. Saya punya keyakinan, ya punya kesungguhan hati, dan saya ingin bermimpi banget kemarin, ya Allah izinkan saya beserta tim-tim under saya semuanya bisa berangkat umroh tahun 2025 ya, plus Aqsa, dan bisa berangkat vacation bareng seluruh tim-tim saya semuanya. Ya, semuanya bisa berangkat. Itu luar biasa. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya bisa vacation gratis?
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, saya 100% gratis alias gretong saya jalan-jalan ke China Bapak Ibu. Seperak-perak acan saya nggak keluar duit Bapak Ibu. Bener-bener gratis dibayarin sama PT BES. Saya cuma tuker poin doang, 100 pasang poin, langsung gratis dapat jalan-jalan ke Cina Bapak Ibu. Ya saya berdua Pak Budi bahagia banget ya. Bener-bener gratis Bapak Ibu. Ya caranya gimana? Ayo Bapak Ibu, setiap tanggal 1 piye caranya harus RO. Hari ini saya sudah RO dari tanggal 1. Karena kalau nggak tanggal 1, RO-nya rugi Bapak Ibu. Ya, karena RO itu adalah wadah. RO yang pertama kali tanggal 1 adalah wadah, ember istilahnya, yang siap menampung poin-poin dari under tim kita. Lah kalau kita RO-nya tanggal 2, ya, maka seluruh tim-tim kita yang RO tanggal 1 itu kagak ketangkep poinnya sama kita. Rugi Bapak Ibu, rugi sekali. Jadi ayo Bapak Ibu yang hari ini belum RO segeralah RO Bapak Ibu. Ya luar biasa. Jadi cuma gara-gara RO Rp350.000 saja mendapatkan 2 PV. Ya murah sekali Bapak Ibu. Ya akhirnya berjamaah kita RO-nya berjamaah. Begitu terkumpul 100 pasang poin langsung gratis jalan-jalan vacation. Ya tahun kemarin kita ke Thailand, tahun ini sekarang kita ke China, tahun depan entah kemana lagi teman-teman. Pokoknya follow the leader aja, ikutin aja. Ikutin Abi dan Umi saya sami nawatokna. Alhamdulillah hari ini poin untuk vacation saya sudah 75 pasang Bapak Ibu. Berarti tinggal 25 pasang lagi udah sampai 100 poin dan otomatis tahun depan udah pasti gratis gretong lagi jalan-jalan ke luar negeri coba. Bapak Ibu, bahkan target saya kepingin ya dapat yang 500 pasang poin kiri dan kanan Bapak Ibu supaya bisa ke Eropa, supaya bisa keluar negerinya lebih jauh lagi. Nah, jadi itulah ya pengalaman saya sedikit yang bisa saya sampaikan. Eh, pesan saya, ayo Bapak Ibu RO tanggal 1 ya, tanggal 1 RO. Sekarang masih tanggal 2. Ayo gercep dah. Jangan sampai diulur-ulur sampai akhir-akhir bulan. Jangan rugi. Nanti ada tim kita yang RO, kita nggak ketangkep poinnya, kita nggak menampung Bapak Ibu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lah dan batin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Umi Kalsum. Baik ya, ini setiap teman-teman yang kemarin hadir yang vacation kemarin, saya beri waktu 5 menit ya setiap orang ya untuk sharing-sharing. Baik, selanjutnya siapa ini? Ayo. Udah deg-degan nih, siapa yang mau sharing? Ini yang lagi senyum-senyum aja nih, langsung nih. Ibu Hajah Rosnita. Silakan Ibu Hajah sharing-sharing. Jadi apa saja hal-hal yang paling menarik dalam perjalanan kemarin ya, vacation kemarin, lalu pembelajaran apa yang Hajah dapat, lalu hikmah dari perjalanan kemarin apa, vacation kemarin ya. Lalu tipsnya nih apa saja nih buat teman-teman nih untuk supaya bisa vacation setiap tahun. Silahkan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah Nursam yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk memberikan sharing-sharing tentang vacation kita ke Cina kemarin. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah atas berkat silaturahmi, berkat bergabung di PT BES dan di grup SSW yang sangat luar biasa, dan salam hormat saya kepada founder dan co-founder dan A. Rizal. Alhamdulillah saya bisa vacation ke Cina bersama tim SSW 12 orang. Di sini saya memetik hikmah, alhamdulillah kita benar-benar merasakan ini keluarga besar kita nih. PT BES ini luar biasa. Kita bisa charter satu pesawat.
Dan satu pesawat itu semua kenal seperti Umi Kalsum kasih tahu tadi, kita semakin akrab. Dan leader-leader besar luxury itu saya perhatikan orangnya juga akidahnya semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah, yang mana beliau itu saya perhatikan orangnya semakin tinggi, semakin merunduk. Akidahnya juga semakin baik. Dan belanja, pas waktu belanja mereka itu memang benar kata Umi. Mereka udah nggak ngelihat lagi harga. Mereka suka langsung beli, langsung bungkus. Sementara kita kan yang masih star ambassador, big ambassador, masih mikir ya Mi. Tapi alhamdulillah saya di situ nggak minder. Saya cuman tambah yakin. Ya Allah, aku mau 1 tahun ke depan bisa seperti mereka, bisa vacation bersama tim-tim saya, bisa apa yang saya mau, tinggal lihat, tinggal pilih-pilih, langsung bungkus. Terus yang kedua, saya merasakan vacation ke Cina itu orang-orangnya Masya Allah luar biasa. Kita harus belajar di sana karena apa? Nenek itu dulu. Nenek itu dulu, nak. Nanti, iya nanti. Nenek itu dulu. Ayo udah duduk sini. Ini lagi di rumah di Gunung Putri biasa. Jadi alhamdulillah yang saya lihat di Cina itu benar-benar luar biasa. Mereka mempergunakan fasilitas umumnya, terus dengan benar-benar memperhatikan bagaimana masyarakatnya, orang-orangnya pada sehat, dengan udaranya jadi sejuk karena tidak ada polusi udara di sana. Karena mereka pakainya semua pada serba listrik dan mereka benar-benar menjaga kebersihan. Uh, Sedangkan kita orang Islam itu kan kebersihan itu sebagian dari iman. Ternyata kita melihat orang di luar sana, orang yang non-Muslim yang menjalankan itu. Jadi saya merasa ya Allah masih banyak kekurangan. Terus mereka memperhatikan bagaimana negaranya bisa turis-turis itu bisa masuk dengan visa, dengan tidak ada visa. Jadi dan di sana mereka memperkenalkan produk-produk mereka, mereka langsung bawa ke pabriknya. Dan yang presentasinya benar-benar luar biasa. Menjelaskannya detail sampai closing on the spot. Yang tadinya kita tidak ada keinginan untuk belanja dengan herbalnya, dengan istilahnya alat-alat yang lain seperti untuk menjaga kesehatan. Jadi di sana langsung mereka itu saya lihat pebisnis yang tangguh dan memang benar-benar keren. Jadi dia itu bagaimana turis-turis yang masuk ke negaranya bisa merasakan nyaman, bisa merasakan aman. Walaupun barang-barang kita nggak bawa, taruh di mobil, mereka tidak ada yang kehilangan. Jadi di sana aman, nyaman, terus memang benar-benar suasananya jadi bikin kita tuh semakin ini nyaman di sana. Dan alhamdulillah saya rasakan dengan berkumpulnya dengan leader-leader besar, kita semakin tahu ternyata kita ini masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Ayo teman-teman, saya kepengen tim saya SSW 5 mulai sekarang sudah mulai vacation untuk tahun depan dengan RO 350.000, teman-teman bisa
produknya bisa dijual, bisa dipakai. Kalau kita nggak package, nggak RO, bagaimana kita mau bisa keluar negeri untuk vacation bersama tim-tim dan leader-leader besar dari PT BES? Dan bagaimana kita mempromosikan produk kita kalau produk kita ini memang benar-benar bagus. Jadi mulai sekarang tanamkan di diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa RO. Dan insya Allah sampai di akhir bulan Juli kita total semuanya. Dan bagaimana kita semua bisa vacation bersama founder dan co-founder. Dan di sini saya sekali lagi menghimbau kalau PT BES ini memang benar luar biasa. Dan saya bangga menjadi bagian dari PT BES, reseller PT BES dan bagian dari SSW yang mana foundernya dan co-foundernya benar-benar mengarahkan kita kalau kita mau action, bagaimana kita mau vacation, bagaimana kita mau menjemput impian dengan fokus, istiqomah, selalu berprasangka baik, selalu berbuat baik, dan apapun kejadiannya, insya Allah semua akan menjadi yang terbaik. Demikian Bu Fatimah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Hajah. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Kita tambah semangat nih jadinya ya. Mau RO ya. RO. Iya, kalau belum RO banyak-banyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Baik, selanjutnya yang sharing-sharing nih saya lihat sudah siap sepertinya ini ya kepada Ibu Hajah Sularsi. Mana Bu Hajah? Dibuka. Sudah siap Bu Hajah? Silahkan Masih di sharing-sharingnya. mute. Masih, oh iya, Mas. Dibuka dulu itu mic-nya. Nah, Ya, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati founder dan co-founder beserta AA Rizal Fahmi Ramadan selaku divisi training dan juga para leader besar nih yang hadir semuanya, nggak saya sebutkan satu persatu yang tadi sudah mempresentasikan dari Umi Kalsum ya sama Ibu Hajah Rosnita. Saya mungkin menambahkan aja sedikit dengan adanya vacation memang banyak sekali yang bisa kita ambil. Tadi sudah dipaparkan oleh Umi Kalsum dan Ibu Hajah Rosnita. Jadi pertama memang menjalin silaturahmi antara sesama komunitas anti riba di seluruh yang bersinergi dengan PT BES. Jadi saling mengenal karakter, kepribadian di antara satu sama lain, semakin akrab ya, sesuai dengan tagline SSW ya, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Itu ketahuan di sana kemarin siapa yang tunjuk langsung bungkus, itulah yang sukses gitu ya. Tunjuk bungkus kayak gitu. Nah itu sangat ketahuan di sana yang leader-leader yang sudah sukses. Tapi kita tidak seolah-olah tidak ada perbedaan ya di sana itu ketawa ketiwi bersama-sama. Yang kedua, banyak tahu tentang seni dan budaya dari negara yang kita jelajahi yaitu di Cina. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tak pandang bulu dan juga tak pandang suku dan juga tak pandang ras ya. Semuanya diberikan rizki. Mau yang muslim, mau yang non muslim, suku apa saja. Allah tidak memandang
dari mana itu sukunya, dari mana itu rasnya. Kita ketahui kemarin, nggak tahu Cina kenapa memberondong ke Indonesia padahal di sana kaya raya, bersih, nyaman, enak ya. Kok Cina yang datang ke Indonesia nyerobot-nyerobot tanah orang Indonesia ya. Dan kita juga dapat memetik dari hikmah peradaban, dari seni dan budaya. Kita lihat dari yang Muslim juga hidup sangat nyaman, ya kelihatannya, dan bisa menawarkan ya kepada kita turis, yaitu China Muslim, menawarkan yaitu dari resep-resep masakannya yang sangat indah, yang sangat enak ya rasanya, yang tidak ketinggalan terong. Itu Abi yang suka banget sama terong. Yang ketinggal semua, setiap restoran jadi pasti tahu ada terongnya gitu. Jadi sekarang ketahuan kalau Abi tuh suka terong. Nah itulah sekarang jadi kita itu berjalan di sana 5 hari 3 malam itu tahu satu sama lain kesukaannya apa kayak gitu ya. Jadi nggak taunya Abi tuh makannya founder sama co-founder tuh masih terong gitu loh. Oh, ini ya. Belum kuda emas ya, masih terong. Jadi walaupun kita di sana juga diajak ya mengunjungi Dewi Kwan Im, tapi kita dapat mengambil dari kebaikan Dewi Kwan Im itu ya di dalam untuk kehidupan kita di dunia, dan mungkin kalau untuk spiritualnya ya tetap kita menjadi seorang Muslim yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga banyak lagi tentang sejarah cerita ya, cagar alam budaya alam di sana yang bisa kita ambil hikmahnya juga. Jadi ada cerita, ada sejarah ya, yang itu namanya hewan itu yang ada tanduknya itu yang menjelma menjadi wanita yang sangat cantik. Rusa ya. Jadi dimanapun itu negara pasti ada sejarah, ada misterinya ya. Nah itu juga bisa kita ambil sejarah itu. Mungkin dari yang lain-lain tadi sudah dipaparkan semua. Mungkin yang saya kaget, yang saya takjub kayak gitu, nggak taunya segitu di bus banyak para leader hebat, leader besar, yang nenek-nenek saya. Saya kaget banget waktu dipanggil, itu mana paspor yang sama nenek-nenek. Saya tuh kaget gitu. Oh iya ya, saya nenek-nenek di sini paling tua gitu. Jadi itu aja mungkin yang lucu ya, yang lucu. Jadi tentunya ya satu sama lain kita sudah saling mengenal. Yang satu kamar ngoroknya seperti apa ngoroknya seperti mandolin, apa ngoroknya seperti gitar, apa ngoroknya seperti bass betot, apa seperti organ tunggal, penyanyi campur sari gitu ya. Kita semuanya saling mengenal. Mungkin itu aja yang sangat berkesan. Nanti kalau saya paparkan semua yang lain kan 12 orang ya, harus ngomong semua nih 12 orang. Jadi nanti pengalaman Mbak Lia juga ada tersendiri yang sangat lucu ya. Dia tuh saya suruh menutup pintu gondola. Emangnya dikira pintu rumahmu ditutup? Jadi ada lucu-lucu lah. Kita jadi tahu semuanya ya, keasliannya, aslinya tuh, sifat-sifat aslinya. Mungkin cukup itu aja, cukup sekian. Apabila ada yang salah, ada yang keliru, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lambat. Atas sharingnya. Baik, selanjutnya ya. Saya lihat dulu nih siapa yang sudah nongol wajahnya di sini. Wah, ini ada Bu Dr. Armawati. Luar biasa. Silakan Bu Dokter, sharing-sharingnya ya. Sekalian sama tipsnya ya, Bu Dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang paling berkesan bagi saya adalah satu diperiksa sama profesor.
cek kesehatan yang ahli apa? Ahli herbal ya. Dengan demikian saya akan semakin rajin dan juga memberikan apa? Contoh teladan kepada saudara atau teman-teman supaya rajin minum herbal daripada minum obat dokter. Itu. Karena saya sudah membuktikan dengan rajin minum herbal PTBS, akhirnya bisa menurunkan berat badan, bisa sehat. Nah, itu yang pas saya juga kaget dibilang sehat. Saya udah dakdikduk. Ya, Abi juga dakdikduk tuh. Waktu giliran itu mau diperiksa. Pas dibilang sehat, kaget saya. Tinggal minum air putih katanya yang hangat. Sama minum apa, makan sayur lobak. Nah, jadi itu pesannya. Nah, itu yang paling berkesan saya itu. Yang kedua, nah pola makan. Kebetulan saya di rumah ya masaknya kayak gitu. Tumis-tumis aja, ungkep-ungkep aja seperti itu. Jadi saya senang jadinya. Ya, jadi nggak di halo nanti ya ada yang nelpon. Ya, jadi begitu. Jadi apa pola makan itu saya semakin itu yakin karena ponakan saya nggak suka cara makan saya yang kayak gitu. Apalagi saya garamnya cuma sedikit, nggak pakai micin. Nggak pakai apa-apa, paling kalau apa ngosok ikan paling pakai itu aja bawang bombay, dikasih kemangi gitu aja. Nah, jadi kebanyakan orang karena nggak kasih bumbu-bumbu yang macam-macam banyak-banyak tuh orang nggak suka. Nah, jadi model makanan yang kemarin itu saya suka sekali. Cara sayurnya dan segala macam itu apa pola makan ya. Ternyata orang Cina itu memang tidak suka makan gula. Ya, kebetulan saya udah bertahun-tahun emang nggak makan gula. Seperti itu. Tuh, jadi apa? Jadi pola makan, pola apa lagi ya? Nah, yang paling saya senang juga kaitan dengan itu bambu. Bambu bisa dibuat jadi apa? Kapas ya. Jadi kapas dari bambu. Senang saya ngelihat produk-produknya itu. Kalau untung juga saya nggak bawa banyak duit. Bisa saya borong ntar lagi. Iya, jadi saya karena dibatasin sama suami. Ada paling beli gosok gigi sama apa? Beli yang untuk lutut. Katanya nanti perutnya juga jadi langsing. Kebetulan sama dokter saya emang disuruh pakai itu. Suruh pakai apa? Nah, jadi di bambu itu, kalau nggak salah ada ion ya Bu Kalsum ya. Di bambu itu Iya, ada Bu. ion kan, Iya. sehingga hangat. Sesudah itu apa? Bakteri-bakteri juga pada mati kan gitu ya. Jadi saya baru mencoba itu tadi anduk, odol dari bambu, gosok giginya, sama anduk. Kata teman ada yang ngingetin, kenapa nggak beli celana dalam, Bu? Kayak gitu. Ya, supaya nggak pipis-pipis terus. Maaf, Bisa Bu, nyala lagi ya, ada Dok. acara. Jadi gitu, jadi yang apa yang belum ini. Nah, kasur akhirnya saya karena ada kita pergi ke pabrik apa tuh? Yang kasur ya. Akhirnya sekarang bantal saya pinggirin semua. Bantal-bantal ya kayak ingat dikasih tahu kan ya kalau udah 2 tahun berapa tahun katanya singkirin. Udah saya singkirin tuh bantal-bantal sama guling. Ya, pingin sih saya beli itu bantalnya tuh ya. Karena tidak ini, karena saya pinnya ini pin baru tuh saya lupa bawa pin. Jadi nggak bisa bayar-bayar langsung jadinya begitu. Terus yang berkesan lagi, jadi ada 2 pabrik tuh saya suka ya. Pabrik kaitan dengan bambu, pabrik kaitan dengan kasur tuh. Semuanya kesehatan berarti ya. Jadi berarti apa? Orang Cina itu sangat peduli dengan kesehatan. Nah, di sana tadi belum disinggung ya, karena dia pakai listrik ya motornya, sehingga siang pun jadinya nggak ada ini kan, nggak ada apa
Polusi. apa namanya, yang dari motor itu asap-asap tuh nggak ada. Jadi segar juga, jadi siang-siang juga karena dia Polusi. motornya Ada pakai polusi. listrik, jadi nggak polusi. Nah seneng saya itu juga. Jadi di sana emang bener sehat makannya, sehat udaranya. Jadi banyak tuh kaitan dengan kesehatan. Untuk tidur aja juga kan gitu ya. Semuanya berarti handuknya, gosok giginya. Jadi intinya dia apa? Peduli kaitan dengan pencegahan kesehatan. Jadi cocok untuk kaitan dengan PTBS ya. Jadi begitu. Dengan demikian banyak kita belajar dari Cina itu. Pertama orangnya kreatif. Itu bambu aja bisa macam-macam itu ininya ya. Jadi saya ceritakan juga kepada mahasiswa betapa, betapa orang Cina itu kreatif dan pola makannya bagus. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua supaya pola makannya dijaga. Jadi tadi di ruang dosen saya makan apa itu ya, karena udah biasa makan sehat ya. Tadi makan gorengan kerupuk aja nih saya jadi kering tenggorokannya. Ya karena udah lama nggak pakai minyak-minyak yang jelek. Iya, jadi minyak di sana ternyata minyaknya dari kacang-kacangan. Kalau minyak kita kan dari itu ya, dari sawit ya. Itu bedanya ya antara minyak goreng kita sama minyak goreng di sana. Jadi mungkin minyak goreng yang dari kacang mungkin lebih sehat kali ya daripada sawit. Kemungkinan begitu. Siapa lagi ya? Nah, kalau masalah pantai segala macamnya sih ya bagusan pantai kita lah, apalagi kampung saya aja. Ya masalah bukit, gunung segala macamnya. Tapi yang saya pelajari itu tadi ya pola makan, pola hidup, pola kesehatan, sama kreativitas. Bagaimana di sana itu ketat masalah pola makan. Sama pola apa lagi ya? Oh, pola waktu juga ya yang tadi disinggung sama Bu Kalsum. Ya, kayaknya itu yang intinya di sana berarti apa? Pencegahan kesehatan. Jadi dia tidak suka sibuk dengan pengobatan, tapi lebih baik sibuk dengan pencegahan. Itu sepertinya gitu kalau di Cina. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haji, luar biasa sharing-sharingnya ya. Baik, selanjutnya siapa yang sudah siap? Ibu Jenderal kita mana ini? Ibu Jenderal Marliah STU. Saya persilakan Sarjana. untuk sharing-sharing. Hadir, Bufat. Nah, itu dia suaranya. Baik, silakan. Luar biasa. Bu Jenderal. Melihat Ibu Jenderal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bagaimana kemarin perjalanan vacation ke Hainan, Cina. Terima kasih kepada founder Smart Synergy World, Abi Haji Masturi Firmansyah, dan co-founder Umi Haja Elis Ratnasari, serta ketua divisi training kita, yaitu Rijal Fahmi Ramadan, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing. Baik Bapak Ibu, buat saya pribadi, singkat, padat sharingnya, dan banyak yang lucu juga. Saya sebagai seorang STU, membayangkan sepertinya hal yang mustahil buat saya, tiba-tiba kayak ngimpi gitu udah ada di Cina. Andai saja saya tidak bergabung ke dalam komunitas anti riba, ke dalam PTBS, rasanya tidak mungkin Bapak Ibu untuk seorang tukang urut nyampe ke Cina tuh mau ngapain gitu. Bingung. Mau ngurut lah sampai yang manggil kagak ada tuh ngurut ke Cina. Heder gitu. Nah, subhanallah, melalui wasilah bisnis ini luar biasa Allah izinkan
saya bahagia dan bangga menjadi bagian dari SSW. Bisa diajak ke Hainan, Cina. Nah, yang sangat mengesankan buat saya, dari awal berangkat ke bandara sampai kemudian tiba di Bandara Hainan di Cina itu, saya takjub dengan bandaranya terbuat dari kayu gitu ya, sampai danga-danga kepala gitu, sampai saya foto-fotoin, kok bisa ya bandara terbuat dari kayu gitu, rasanya adem gitu dan bagus sekali. Apanya kondisi bandaranya juga bersih gitu ya. Sampai akhirnya kita naik bis, kemudian sampai hotel. Nama hotel kita tadi sempat saya cari. Apa ya, hurufnya Cina semua tuh. Namanya apa ya? Tadi udah. Yang Tadi saya paling catat tuh nama hotelnya. Dan kemudian kebetulan, nama hotelnya Ya Bulun. Namanya Ya Bulun tuh Bapak Ibu. Namanya hotelnya. Sunggokong. Ya Bulun. Nah, kemudian saya dipasangkan, subhanallah, satu hotel dengan sama-sama S3 gitu ya. Yang satu S3 beneran, yang satu palsu. Itu dengan Bu Hajah Armawati Arbi. Luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Kami satu kamar, sehingga makin mengenal Bapak Ibu. Bagaimana keseharian beliau, bagaimana juga tentang saya. Gitu. Sama-sama keder berdua, Bapak Ibu nyolokin apa tuh, colokan HP. Mental mulu, kagak ngerti berdua-dua. Mau minta tolong, sepi, udah pada tidur. Akhirnya sampai pagi HP-nya mati karena kagak dicolokin, habis baterainya. Utak-utak sampai pagi kagak nemu jalan tuh. Asal dicolokin mental, tahu udah bingung udah berdua-dua. Terus lagi dengan beliau itu ternyata apa ya? Saya nggak seneng kipas, beliau senengnya AC. Nah tuh, bingung kan mau pakai kipas apa AC dah tuh. Akhirnya ya udah ngalah deh pakai kipas. Udah AC-nya kecil aja. Pokoknya asik deh pokoknya dah berdua-dua. Sampai akhirnya soal mandi. Soal mandi, saya itu dari dulu takut itu Bu, Bapak Ibu. Seolah-olah itu adalah keranda mayat. Apa tuh namanya yang kita berendam dah tuh. Betap. Apa sih? Betap. Iya, betap ya. Ya, itu saya takut Bapak Ibu, dari dulu takut banget itu adalah keranda mayat dan ada mayatnya di situ. Akhirnya mandinya nggak di situ tuh Bapak Ibu, diri akhirnya banjir. Banjir kata Bu Haji Armawati, "Wah, ini nggak mau banjir." Nah, itu dia orang mandinya kagak di situ. Diguyur-guyur keder juga mandinya tuh. Ada segala hal deh Bapak Ibu, buat saya semuanya hal yang baru. Muter keran juga keder. Mandinya pakai apa tuh yang mancrut-mancrut begitu. Shower. Keder semuanya. Kagak ada gayung. Aduh, bingung lagi dah. Luar biasa. Terus satu hal, memang biasa tidurnya di ubin Bapak Ibu, cuman pakai tikar gitu ya. Tiba-tiba ketemu kasur. gayung. Iya, tiba-tiba ketemu kasur yang empuk banget gitu ya. Kayak bocah aja gitu di kasur mainan gitu. Karena aneh, biasa tidurnya di ubin. Tiba-tiba ketemu kasurnya bagus, hotelnya bagus, pelayanannya bagus gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian pagi harinya kita diajak jalan-jalan mengelilingi Hainan. Nah, yang paling berkesan itu diajak ke yang tempat rusa itu ya Bapak Ibu. Di situ pemandangannya bagus banget, banyak sekali foto-foto untuk nanti bukti Bapak Ibu kalau pas kita jadi MP atau apa, di situ banyak banget foto-fotonya Bapak Ibu. Di situ mulai mengenal di lingkungan itu, orang Cina itu disiplin. Kemudian kalau jalan cepet Bapak Ibu, kagak ada lelet-leletnya. Disiplinnya bagus. Kemudian pola makannya juga pola makan sehat gitu Bapak Ibu. Balikannya sama kita, kalau di sana makan nasinya dikit, lauknya banyak banget. Kalau kita kan nasinya segentong gitu ya, nasinya banyak banget, lauknya kagak ada. Itu Bapak Ibu yang buat saya aneh.
Nah, nasinya dikit amat, lauknya banyak lah, sayur, ikan, apa aja ada Bapak Ibu. Nah, ciri khas makanannya yang saya tahu adalah rempah ya. Rempahnya berasa banget. Gitu. Pokoknya beda aja dah antara ngoseng-ngoseng di sini, oseng kangkung di sini dengan oseng kangkung di sana. Rasanya lebih apa ya, karena mungkin tidak pakai penyedap, tidak pakai gula. Ya enak aja sih, saya menikmati semuanya enak. Ya, Gitu tapi Bapak Ibu. kangkung-kangkung juga. Dan satu hal memang saya nggak bisa makan pakai sumpit, Bapak Ibu di sana kan serba sumpit. Jadi ya lumayan keder juga, udah disendok-sendok ya meleset mulu, aduh. Dah, pokoknya ya salah. Nanti belajar lagi lah pakai sumpit gitu. Nah, soal Nyeker pakai makanan tangan. sudah, kemudian kita diajak keliling ke tempat bambu ya. Kalau di sini bambu kan dibuang-buang, di sana ternyata bisa jadi spray yang lembut banget gitu Bapak Ibu, bisa jadi spray, kaos kaki, kemudian sarung bantal, kemudian handuk, kemudian ada apa ya, odol, kemudian pembersih piring, luar biasa dari bahan dasar bambu. Nah, yang satu hal yang saya bikin ketawa itu bisa bikin celana dalam buat bapak-bapak, tapi bisa nyala Bapak Ibu, ditempelin bohlam, eh, bohlamnya bisa nyala loh Bapak Ibu. Mana nempelinnya pas di tengah-tengah gitu kan. Jadi celana dalam laki-laki pas tengah-tengah ditempelin bohlam, nyala terang Bapak Ibu. Nah tuh, bagaimana bisa begitu kan? Beneran. Itu yang paling terkagum-kagum, aneh aja gitu. Kok celana dalamnya bisa nyala gitu, dikasih bohlam. Padahal kagak dicolokin di listrik. Itu luar biasa, orang Cina tuh ilmunya keren lah pokoknya. Nah terus kita diajak lagi keliling lagi ke pantai yang indah, batu-batunya gede, pokoknya enak lah. Udaranya bagus, terus tidak ada sampah, bersih, udaranya enak pokoknya. Lalu kita diajak ke kota tua, gitu. Kota tua ya memang peradaban di Cina pada zaman dulu ya bangunannya ya walaupun bangunan tua tapi terjaga dengan baik gitu Bapak Ibu, bersih karena kan semuanya serba listrik, sepedanya listrik, motornya listrik, mobilnya juga listrik, dan teratur rapi kalau kita mau nyebrang. Terus di mana itu untuk sepeda, di situ untuk motor, di situ untuk pejalan kaki, itu rapi Bapak Ibu, nggak kayak di sini kan lampu sen kanan orangnya ke kiri gitu. Beda, di sana lebih rapi dan lebih disiplin. Kemudian diajak lagi kita ke kebun binatang, bisa melihat panda. Saya baru seumur-umur, baru kemarin Bapak Ibu lihat panda beratnya 100 kilo. Ternyata makan bambu itu sehari dia bisa menghabiskan bambu itu 300 kilogram Bapak Ibu. Subhanallah, wortel ya, makan wortel, makan sayuran, luar biasa. Kayaknya kemarin videonya udah aku kirim ke grup ya. Tuh bisa ngelihat sendiri panda itu seperti apa. Nah, kemudian diajak lagi melihat keindahan kota Hainan itu dari atas gitu Bapak Ibu. Jadi kotanya indah sekali, gunungnya juga indah. Kebetulan Bapak Ibu saya terjebak, jadi ikut ngantri gitu. Ikut aja pokoknya Bapak Ibu. Nah, itulah kalau kita ngikut aja manut, insya Allah sukses. Saya kagak ngerti Bapak Ibu kalau itu ngantri mau naik gondola, kagak ngerti demi Allah. Saya ikut aja ngantri, nyadar-nyadar, nanya sama Rijal, ini orang pada mau ngapain? Naik itu lampu gondola. Astagfirullahaladzim, saya kan takut begitu. Seumur-umur Bapak Ibu demi Allah, demi Rasulullah, saya belum pernah tuh. Asal ada begituan pasti saya mundur dah. Agak berani naik gondola. Tapi dorongan teman-teman, dorongan dari founder, co-founder semua ngasih semangat, pasti bisa, pasti bisa. Gitu naik, ya itulah refleks Bapak Ibu. Begitu naik kok gondolanya kagak nutup-nutup pintu. Saya refleks ke Bu Haji itu, Bu Haji Sularsi, Bu Haji itu tutup pintunya. Gitu Bapak Ibu. Ternyata dia nutup sendiri, bukannya kita yang nutup. Gitu. Jadi kayak norak-norak gimana ya Bapak Ibu. Tapi apa adanya memang benar-benar kagak ngerti dah tuh. Udah gondolanya sendiri, naik ya deg-degan, takut beneran Bapak Ibu. Karena tinggi banget itu. Kita bisa ngelihat kota Hainan itu dari ketinggian entah berapa ya, pokoknya jadi kecil tuh bangunan dah. Luar biasa. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Intinya diajak muter, diajak jalan-jalan.
sampai ke kota Haiko ya. Itu Bapak Ibu, kita naik bis dengan kebersamaan luar biasa dengan para luxury, kita akrab gitu. Tidak ada yang membedakan kalau saya ini wong deso, rumah tukang urut, tapi di situ semuanya welcome. Saya bahagia gitu ya, walaupun saya tidak sekolah, tidak ngerti bahasa Inggris, tapi bisa akrab dengan para luxury. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kemudian intinya kita diajak foto ya patung gitu ya, mirip ayam ya. Karena di situ sejarahnya kota Hainan itu di kota Cina itu kalau dilihat dari peta itu mirip seekor ayam gitu Bapak Ibu. Jadi ada tuh foto-fotonya kayak patung tapi berbentuk ayam gitu Bapak Ibu. Nah, hikmahnya singkat saja orang Cina itu yang bisa saya ambil pelajarannya cara presentasinya itu saya itu kayak darah saya itu mendidih Bapak Ibu pulang dari Cina gitu. Bahkan saya nggak istirahat, pulang dari bandara naik angkot langsung ke Pondok Gede padahal masih jet lag tuh, masih belum jelas melihat angkot, melihat pacar gitu ya. Tetap saya langsung aktivitas itu, agak istirahat karena saking semangatnya mengingat presentasi pada saat itu menggelora gitu Bapak Ibu. Orang Cina itu presentasinya luar biasa. Bagaimana mempromosikan suatu produk, suatu perusahaan, tapi dengan cara yang seperti itu, yakin closingnya lebih keren gitu Bapak Ibu. Akan saya praktekkan di SSW. Itu saya sangat menggelora cara presentasinya. Itu. Kemudian mereka bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah gitu Bapak Ibu. Dan mereka menjaga kesehatannya luar biasa. Bahkan di sana ada perkampungan namanya Kampung Panjang Umur. Jadi orang-orangnya terkenal usianya 100 lebih, 95, 100 lebih itu masih sehat Bapak Ibu, masih cantik, masih kulitnya bagus. Karena pola makannya terjaga dengan pola makan yang sehat. Dan kerukunan agamanya pun terjaga Bapak Ibu. Di sana ada masjid, ya saling rukun, bagus gitu. Itu saja Bapak Ibu yang saya alami dari perjalanan selama 5 hari 3 malam. Jadi sangat luar biasa. Banyak hal. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya kalau ingin 2025 Bapak Ibu bareng lagi nih vacation gratis, yuk sama-sama kita semangat. Jangan lupa di tiap tanggal 1 kita RO, mendapatkan 2 PV, 2 produk, boleh kita jual atau kita pakai sendiri. Karena di sini konsepnya PCA Bapak Ibu. Jadi produknya bisa kita pakai sendiri, kita sehat, atau kita jual lagi juga jadi duit. Gitu. Jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita manut, nurut, insya Allah nyampe kepada sukses. Sampai jumpa di gerbang kesuksesan. Semangat Bapak Ibu. Wilayah Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa seru ya, Masya Allah. Sharing-sharingnya dari Bu Hajah Marliah. Baik, selanjutnya nih. Ibu Hajah Triwinarni ada? Ada. Alhamdulillah. Tapi agak batuk masih, Bufat. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Fatimah. Yang terhormat founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari, dan juga divisi training AA Rizal Fahmi Ramadan, dan juga para leader-leader yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat saya pada beliau semua. Alhamdulillah giliran saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya rasakan dan apa yang saya amati pada saat kita vacation ke Cina. Saya pribadi sekalipun belum mencapai sebenarnya poinnya, tetapi tetap bisa ikut bergabung ya, karena founder dan co-founder mengizinkan kami untuk ikut bergabung, yaitu vacation ke Cina.
Terima kasih. Yang pertama yang saya amati di sini bahwa keluarga besar dari PTBS, terutama sahabat karib, kekeluargaannya sangat bagus ya. Saya bersyukur bisa bergabung di dalam sahabat karib tentunya dari SSW, karena dengan kita bertemu pada saat kita melakukan vacation itu, kita bisa saling mengenal, bisa berkomunikasi langsung ya, dan kita bisa berbincang dan juga foto bersama dengan orang-orang hebat yang ada di PTBS, yaitu khususnya sahabat karib. Yang kedua yang terkesan saya pada saat di Cina, yaitu pada saat kita melihat pertunjukan romantic show. Ya, di sana ternyata mempunyai teknologi yang sangat modern, yaitu 7 dimensi katanya, sehingga kita ikut terbawa ya. Di dalam pertunjukan itu kita terbawa ke dasar laut, kita dikerumuni ikan-ikan, kita mau dimakan ikan, itu yang sangat mendebarkan dan sangat takjub saya melihatnya di sana. Kemudian juga pertunjukan yang ada di luar ruangan juga menggunakan teknologi yang sangat menarik dan menakjubkan. Terutama yang sangat mendebarkan yaitu pada saat ada tim akrobatik yang melempar-lempar manusia ya dari ketinggian yang sangat tinggi, itu sangat mendebarkan. Kami deg-degan sekali yang melihat, takutnya lepas itu ya yang dilempar, dan akhirnya ternyata tidak, karena memang sudah banyak berlatih, banyak latihan, sehingga tubuhnya itu seperti tidak ada tulangnya, sehingga sangat lentur sekali, dilempar ke atas ke bawah ya, itu ternyata sangat lentur sekali. Nah, itu sangat bagus, baru kita melihatnya, biasanya hanya lihat di TV-TV saja, tetapi kita melihat langsung kemarin di sana. Kemudian untuk lingkungan yang ada di Cina memang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ya, di sana 4 musim, tetapi kondisi lingkungan di Cina sangat bersih, ya, karena tadi terutama polutannya tidak ada karena memang menggunakan kendaraan yang semuanya memakai listrik. Sehingga tentunya mau siang mau malam udaranya tetap bersih. Dan suhu udara lebih dingin sehingga kita sempat kedinginan ya. Di kamar aja dimatikan AC sempat kedinginan, bahkan di pesawat pun kami kedinginan ya. Karena kondisi udara memang di luar sangat dingin gitu. Kemudian untuk makanan saya cocok sekali karena memang tidak ada daging yang berkaki 4, jadi semuanya sayuran dan juga ada ikan ya, ada ikan, ada ayam, ada bebek ya, itu sangat cocok. Saya tidak ada daging. Kemudian yang sangat terkesan di sana tidak ada pengemis dan pengamen, itu berbeda sekali dengan di Indonesia. Kita makan di Malioboro, kita makan belum selesai aja pengamennya sudah berulang-ulang datang, bolak-balik datang pergi. Nah di sana tidak ada pengemis dan pengamen. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga bisa tidak ada pengemis dan juga tidak ada pengamen. Kemudian yang sangat terkesan juga cara mempresentasikan produk. Kebetulan produk yang dipresentasikan sangat menarik dan juga kerjasama tim yang sangat bagus. Satu presentasi yang lain kemudian bisa juga menawarkan dari produk-produk yang ditawarkan, sehingga kerjasama yang bagus itu bisa kita terapkan juga nanti di SSW pada saat kita yaitu presentasi produk yaitu ke calon-calon mitra. Mudah-mudahan dengan meniru itu kita bisa sukses nanti ke depannya, sehingga banyak yang closing dan juga RO-nya banyak dan kita bisa vacation ulang kembali untuk yang berikutnya. Kemudian di sana juga serba cepat ya. Jadi kalau lelet-lelet kebetulan kita nenek-nenek termasuk saya udah tua sehingga jalannya nggak bisa terlalu cepat ya. Sehingga kita duluin biar tidak ketinggalan terus. Jadi sana serba cepat, on time gitu ya. Atau mungkin time is money gitu ya di sana itu. Sehingga kita belum bisa meniru kalau untuk yang semuanya serba cepat gitu ya. Kemudian pemandangan sangat indah dan juga eksotik, sama dengan pantai-pantai yang ada di Indonesia, itu sangat bagus. Apalagi juga tadi kalau Dr. Arma di Padang ya itu bagus, apalagi di Pacitan. Lebih bagus lagi pantainya, sangat bagus, sangat indah, itu bisa nanti
lihat atau bisa piknik ke Pacitan itu ya bisa. Kemudian berikutnya kami mengucapkan terima kasih terutama kepada founder dan co-founder dan juga Rizal yang semua teman-teman juga yang ikut vacation ke sana. Terima kasih atas kerjasamanya, kita saling membantu, kita saling menolong ya, apapun yang ketinggalan ya kita gandeng ya, gitu kerjasama yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik ini kita nanti juga membuat kita akan sukses bersama. Kerjasama baik, saling membantu dan kita bisa sukses bersama. Oleh sebab itu terakhir, mari teman-teman yang belum RO ya. Kita mulai RO dari awal bulan, kemudian biar terkumpul poin-poinnya, sehingga kalau terkumpul poin-poinnya, semakin banyak poinnya, maka vacation-nya nanti jadi gratis gitu ya. Mudah-mudahan saya nanti juga mengalami bisa vacation dengan gratis gitu ya. Sehingga kita bisa ikut kembali yaitu di tahun depan, diawali dari sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan poin-poin itu sehingga pada waktunya poinnya sudah memenuhi syarat. Itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sharing-sharingnya. Terima kasih Bu Haja. Selanjutnya Ibu Haja Kartinah ada? Tidak ada sepertinya Bu Fat. Nggak ada ya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kayaknya udah nggak sabar mau sharing. Udah pakai kacamata hitam ya. Luar biasa. Bapak Budi Suprapto. Silahkan Bapak Budi. Sharing-sharingnya. Oke. Bapak Budi. Nah. Silakan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun pepaya. Wah, luar biasa deh pokoknya. Hal yang menarik bagi saya ya semua menarik. Terutama bagi diri saya sendiri. Saya yang sebagai seorang apa ya, seorang pilot yang tidak kenal apa-apa tapi bisa pergi ke luar negeri itu udah luar biasa bagi saya. Apalagi pokoknya yang paling menarik saya naik pesawat. Itu nggak pernah bisa tidur karena saya selalu menikmati sampai perjalanan sampai turunnya pesawat. Wah, luar biasa deh. Dan kalau yang di Cina itu semua menarik, makannya enak, hotelnya. Nah, hotelnya ini kita begitu datang, Masya Allah. Begitu datang di hotel di pemerintahan itu, habilitasi ya katanya ya. Apa sih namanya? Rehabilitasi. Nah, itu begitu kita pulang dari situ bukannya sehat, Pak. Bercanda. Malah kumat saya bilang. Dan luar biasa pokoknya semuanya luar biasa deh. Saya bangga itu senang banget ke Cina. Terus selanjutnya perjalanan yang didapat pelajaran yang didapat di Cina itu luar biasa. Pertama orang-orangnya gercep. 1 menit pun kita terlambat, kena tepuk tangan. Makanya kalau di Cina itu gercep kenapa? Beliau itu orang berbisnis semua. Jadi kalau menurut saya ya wajar lah. Dia itu waktu yang dikejar. Kita lambat sedikit aja udah diomel-omelin. Waduh, pokoknya harus cepat, harus cekatan. Nah, itu yang kita dapat di sono tuh pelajaran. Dan hikmah yang di Cina itu, wah bagi saya luar biasa. Halimun lah, halimun yang kedua. Bulan madu yang pasti. Dan di hotelnya Umi Kalsum tuh ngambang. Mandi di kolam itu, kolam pendek ngambang. Aduh seru dah pokoknya.
pokoknya berdua saya sama Umi Kalsum tuh udah seneng banget dah. Udah pokoknya gembira banget. Hmm. Dan hikmahnya banyak pelajaran yang kita dapat. Yang pasti ilmu-ilmunya orang-orang Cina itu eh, hebat-hebat dah. Beliau itu emang emang otaknya otak orang cerdas semua, orang siap berjuang untuk bisnis. Jadi semua yang kita orang-orang dari luar Cina itu emang masuk ke sana tuh harus bisnis, harus bisa menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya bagi negara dia. Itulah yang saya tahu, itu yang saya ngerti. Karena beliau itu sangat-sangat apa ya, bisnis, yang pasti bisnis, segalanya dibisniskan. Dan yang terakhir, hikmahnya perjalanan ini yang pasti saya bangga dengan SSW, dengan komunitas kita di Sahabat Karib, di PTBS ini. Kita bisa berkumpul bersama, yang tadinya nggak kenal, apa namanya, nggak kenal teman-teman yang luxury, saya kenal yang dari Kalimantan, pokoknya ahli hisap kode numpul, kita bercerita. Kalau udah ngerokok di luar, waduh, udah cerita tuh semua di sini-sini, ini di sini, ini di sini. Dari Kalimantan, dari eh, Bojonegoro, dari Jawa Tengah, dan waduh, pokoknya semua ngumpul di sana. Jadi kita saling kenal. Yang pasti kita eh, saling sharing-sharing dah. Dan itu yang paling luar biasa. Jadi kalau teman-teman semuanya pengen kita berkenalan semua tim, apalagi yang sampai satu pesawat kita semuanya tim kita, waduh, indah sekali dah. Indah. Nah, iya, indah pokoknya. Dan perjalanan ini emang 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 luar biasa deh pokoknya. Yang Bikin pasti ngiri. terakhir, caranya kita harus tipsnya ya, untuk sama-sama kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, segera bergabung. Nih satu nih belum bergabung nih, cepetan selesaikan. Pasti Ketawa saya lagi. itu. Pasti saya kena. Selesaiin dulu. Nah, udah bergabung udah cepetan, cepetan RO, udah RO tanggal 1 RO. Udah. Pokoknya kita jalan Saya masih gratis. kena. Paling sama dia kena saya nih. Penting poinnya, yang penting poinnya dapat. Nah, jangan jangan iya dong. Jangan ngikutin mulu, nggak buru-buru diselesain. Masih aja gantung. Ayo dong. Eh, Siap, Oke, siap, siap. temen belum beres juga semuanya, harus cepet-cepet dah, biar cepet Siap, poinnya bos. biar cepet nyangkut. Ya, oke, Oke, bos. Pak. Mungkin yang saya bisa sampaikan, pokoknya saya bangga dengan SSW. Saya pun tahun depan pun mau ikut terus, umroh pun ikut terus setiap tahun. Itu aja. Udah, oke. Terima kasih. Mungkin ada kurang jelas atau kurang ini. Mohon maaf lahir batin, dan terima kasih untuk Kurang jelas Abi kacamatanya. Haji Ili Rasasari dan Rijal Fahmi Ramadan yang luar biasa, selalu selalu membimbing kita, selalu mengarahkan kita, masya Allah, sabar pokoknya, bertiga tuh udah sabar banget dah ngurusin anak buah. Yang anak buahnya mencar-mencar segala tuh luar biasa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sering-seringnya ya. Tambah semangat ya teman-teman ya untuk ikut vacation ya. Kena Baik, juga saya. Semangat. Ya kenal lah, makanya cepetan gabung. Nih, ya, Kepada tenang. Ketua Divisi Training, silahkan boleh sharing-sharing A. Rizal. Ada A. Rizal, boleh sharing-sharing AA biar tambah semangat kita di sini. Ayo, A. Ganteng.
Bentar Bu. Yang lain dulu, yang lain dulu. Oh, baik. Soalnya Biarpun tinggal gigi AA Kepompong nih. bisa ke Cina kan enak. Yeay. Ayo Baik. sama-sama. Iya, Bos. Selanjutnya Iya. boleh founder dan co-founder silahkan untuk sharing-sharingnya kepada Umi dan Oke. Abi. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, setelah mendengarkan dari semua materi-materi ataupun pengalaman luar biasa, tentunya dapat disimpulkan bahwa pada saat kita menjadi leader, yang difikirkan bukan lagi hanya sekedar, wah bangga saya, enak saya lihat pemandangan, saya lihat keindahan. Tapi lebih dari itu teman-teman semuanya, saya selalu bilang, ini tim saya udah lengkap belum gitu ya. Jadi kalau misalnya pas masuk ke sana, ini 1, 2, 3 selalu saya ngitung gitu. Jadi kalau ibaratkan sebuah keluarga, orang tua itu pasti yang khawatir terhadap anak-anaknya. Begitu juga kita ya, pada saat misalnya ini, oh ada yang kececer enggak gitu. Bayangkan teman-teman semuanya di komunitas kita ada 200 orang yang satu pesawat dan itu kenal semuanya. Nah tentunya pada saat kita memakai seragam, itu menjadi unity, menjadi satu kebanggaan, tapi di sisi lain ada juga pada saat kita mencari orang itu semua di dalam satu apa ya, satu lapangan atau mungkin satu tempat itu sama. Jadi saya agak bingung gitu. Nah tetapi teman-teman semua alhamdulillah kita bisa selesaikan vacation dengan baik dan tentunya tadi sudah share bagaimana pengalaman yang luar biasa. Nah mungkin buat kami sendiri bisa Umi mungkin udah kesekian kalinya pergi ke luar negeri, tetapi di suatu tempat pasti ada pengalaman tersendiri. Yang paling penting dari itu semuanya bahwa pada saat kita melihat orang-orang bahagia yang difikirkan bukan hanya kita sendiri, tetapi seandainya teman-teman yang lain ya yang bisa harusnya bisa ikut dengan kita tidak ikut gitu, sehingga kalau sekarang kan hanya sekedar mendengar pengalaman, nah tetapi yang melihat langsung tentang pengalaman-pengalaman tadi itu akan jauh lebih dahsyat. Nah, jadi yang kita pikirkan selalu, kalau mungkin ya beginilah pada saat Rasul ya, pada saat wafatnya selalu bilang ummati. Nah kita aja berdua belas aja ini, masalah Bu Rosinta kemana ya? Pada saat makan gitu ya. Ini ada yang belum, Bulia kemana? Ada Bulia di mana? Oh di Bulia ikut sana gitu. Nah itu yang pengalaman yang paling berkesan sendiri itu adalah ya membanggakan, membuat tim bahagia gitu. Jadi tadi sudah sampaikan begitu luar biasa ya, tetapi alangkah jauh lebih senang lagi kalau teman-teman semuanya makin banyak yang bisa ikut vacation. Nah tentunya walaupun dalam satu bis ya, satu bis mungkin berkarakter lain-lain, ya itu menjadi suatu hal yang lumrah karena ya kata Ali bin Abi Thalib bahwa pada saat kita pengen melihat karakter orang ya lihatlah pada saat kita sedang vacation atau kita sedang safar. Jadi teman-teman pasti sudah tahu karakter Bu Rosnita, karakter Putri, ya apalagi yang sekamar tadi bila bicara belak-belakan ada yang ngorok di pesut, ngorok pakai apa segala macam. Ya nggak apa-apa, emang luar biasa deh. Kalau nggak gitu kan berarti nggak tahu karakter. Nah yang keduanya teman-teman semuanya, bahwa kebahagiaan yang hakiki itu pada saat kita bisa membahagiakan orang lain. Itu yang selalu kami pikirkan itu sudah bukan hanya sekedar secara pribadi. Makanya kadang-kadang kayak kemarin kita dalam hati ya Allah izinkan ke depan di dalam satu bus bisa SSW semua. Nanti suatu saat seperti halnya Pak Haji saat ini founder dari Sahabat Karib bisa satu pesawat gitu loh. Paling nggak target tahun depan ini kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa luxury, katanya kalau luxury dalam satu dalam satu founder itu grup itu banyak, silakan bisa mengarrange sendiri mau kemana. Ya walaupun duitnya memang tidak
tidak boleh di dalam bentuk uang kan, tetapi istilahnya uang itu bisa kita yang mengelola. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya kami berharap paling tidak, walaupun mungkin belum mandiri atau mungkin bisa mandiri, paling nggak target kita adalah 1 bus. Nah, 1 bus kurang lebih sekitar 50. Nah, mudah-mudahan kami berharap kalau tahun lalu kita kemana? Kita ke Thailand. Thailand itu berapa ya? Saya, Umi, berenam, sama Bu Fatimah ya. Nah, 12. Nah, kami berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa 4 sampai 5 kali lipat. Artinya kalau 12 kali 4 berarti 48 atau 50. Mudah-mudahan itu 1 bus, dan kalau misalnya kita pun masih dengan yang lain akan jauh lebih indah gitu ya. Karena tentunya beda pada saat kita berinteraksi atau mungkin satu tempat dengan itu, saya rasakan sekali ya. Baik pada saat umroh maupun saat vacation, yang paling menggelitik ya kadang-kadang ya namanya manusia gitu ya, pengen dibedaan ada pembeda-pembeda, dan juga ada sedikit mungkin namanya saling berkelompok, itu suatu hal yang biasa. Nah, oleh karena itu tentunya ke depan kita bisa satu bus minimal. Syukur bisa 1 pesawat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman semuanya, tadi sampaikan bahwa ghiroh kita itu bisa terlihat kalau kita menerima pembelajaran dari luar. Ya mungkin yang selama ini kita hanya belajar dari tim kita atau belajar dari orang-orang sekitar kita. Tapi kami mengajak teman-teman untuk berpikir besar. Thinking big. Berpikir besar dalam arti, coba lihat komunitas-komunitas yang lain, terutama dalam komunitas orang-orang yang ada di dalam satu komunitas sahabat karib. Nah, teman-teman tadi sudah sampaikan ya, bahwa pada saat kita sudah memiliki kemampuan secara finansial, maka hal-hal yang sepele-sepele itu tidak terlalu dibahas. Ya, contohnya misalnya untuk HTM segala macam, kadang-kadang masih berpikir, aduh saya bingung untuk HTM, atau kadang-kadang HTM yang kecil masih diributkan kayak gitu. Nah, kita berharap kalau kita berpikir sedikit saja ke luar negeri, kita belajar dari orang-orang yang di sana. Bayangkan teman-teman semuanya, kenapa kita di vacation China itu harganya cuma 6.650.000. Padahal teman-teman tahu nggak pesawat kalau PP? Bahwa PP itu paling nggak udah 4.500.000. Jadi bayangkan aja, belum hotel, belum makan, belum dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena setiap konsep manusia dalam konsep ekonomi itu adalah tidak ada makan siang gratis. Berarti ada yang membiayai. Siapa yang membiayai? Yang membiayai itu adalah yang kita kunjungi, yang kunjungan wajib, seperti kemarin latex, kemudian bambu, ya, kemudian ada herban dan lain-lain. Artinya teman-teman, setiap kita itu disubsidi oleh mereka. Mungkin ada yang mensubsidi 5 juta atau 4 juta, dan karena kalau sebenarnya kalau misalnya kita tidak menggunakan subsidi beliau, mereka itu harganya sekitar 11 juta ya untuk ke-Hainan. Nah, kenapa mereka bisa? Karena apa? Ya kita harus bakar duit. Kita harus betul-betul melakukan hal yang belum tentu, mungkin income belum dapat. Seperti halnya gitu. Kan kita nggak ada kewajiban membeli di latek, nggak ada kewajiban membeli bambu, betul nggak? Tapi mereka mensumbangsi kita sehingga kita berbondong-bondong masyarakat dunia itu ke Hainan. Sehingga bayangkan Hainan di sana itu banyak sekali turis-turis yang tentunya itu menjadi salah satu income. Nah, apakah mereka beli? Belum tentu. Nah, langkah yang kedua adalah mereka mempresentasikan dengan luar biasa. Maaf ya, saking semangatnya dia. Artinya apa? Yang harus kita pelajari bahwa pada saat kita ingin sesuatu yang lebih besar, jangan membicarakan hal-hal yang remeh-temeh, ya. Misalnya contohnya adalah yang paling gampang adalah teman-teman HTM untuk ke SBS, untuk training segala macam, ya. Coba lakukan dengan ikhlas.
seolah kita itu mau memiliki yang luar biasa. Sama, mereka belum tentu membayar atau membeli latex yang kita ini kan. Nah, tetapi mereka sudah mau berani menginvestasi. Sehingga berbondong-bondong yang datang ke negeri mereka. Sehingga mereka mampu mempromosikan dan saat ini Hainan sebagai tujuan wisata yang utama di daerah wilayah Cina ya. Nah itu, jadi kita kalau misalnya Abi itu belajar yang semacam itu. Nah oleh karena itu teman-teman bahwa more you give, more you get. Nah bahasa Jawanya itu semakin banyak Anda memberi, pasti semakin akan banyak yang Anda dapatkan. Begitu juga ya, Cina walaupun istilahnya negara yang memang sudah maju, kalau tidak dipromosikan Hainan, Hainan hanya sebatas ya pulau-pulau semacam itu yang tidak ada ini. Tapi kalau sungguh sudah dipromosikan, jadilah menjadi proyek wisata utama di daerah Cina. Nah, begitu kita teman-teman semuanya, yuk pada saat kita ya mau memiliki income miliaran yang sudah dijanjikan oleh PT BES ya, dan sudah terbukti teman-teman sudah sampaikan ya, mau lihat langsung bungkus, lihat langsung bungkus. Seperti betul. Nah kita jangan terlena, kita jangan mikirkan hal-hal yang remeh-temeh yang kecil, sehingga ketakutan atau gimana nggak tahu, sehingga hal-hal yang besar yang sudah harus kita pikirkan ke depan, kita malah kita jadi pesimistis gitu ya, karena membahas hal-hal yang kecil. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita belajar ya. Kalau perlu teman-teman diri kita untuk hal-hal yang promosi, hal-hal yang menyangkut tentang upgrade diri kita, ya jangan terlalu banyak mikir. Ya kalau terlalu banyak mikir, kita masih seperti kalau dalam bahasa Sunda, ibarat kakurung kuiga apa namanya ya. Nah Umi yang tahu tuh. Jadi kita nggak kalau itu kita harus out of the box ya. Jadi jangan masuk dalam tempurung aja yang kita nggak tahu, dalam kata dalam tempurung lah gitu ya. Adat kakurung kuiga tuh ya, saya bahasa Jawa juga bisa bahasa Sunda ya. Nah oleh karena itu teman-teman, itu yang kedua. Jadi kita yang Abi belajar itu adalah mereka mampu menginvestasikan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Nah kalau kita berpikir sekarang, kita akan diberikan keistimewaan ya untuk hal-hal yang besar, maka ya saya juga belajar dari sendiri ya, misalnya memang kalau perlu investasi besar ya kadang-kadang saya lakukan ya. Kalau misalnya perlu di dalam pertemuan saya subsidi, saya berikan. Nah, jadi ya saya berpikir sama Umi, udah more you give, more you get, udah konsepnya kayak itu. Jadi tolong teman-teman dihafal ya, walaupun bahasa Inggrisnya belepotan. More you give, more you get lah. Pokoknya kayak ibarat konsep sedekah lah kayak gitu ya. Nah itu, yang selanjutnya yang ketiga teman-teman semuanya, tadi belajar tentang bagaimana kita menjadi leader, yang kedua tentang tadi investasi yang kita mesti harus belajar. Nah yang ketiga teman-teman semuanya, apa yang paling kita mesti sadari dari perjalanan itu teman-teman semuanya? Orang Cina konsepnya itu ibaratkan kalau dibilang istilahnya ya, seolah-olah berkarakter yang biasa saja, bukan menjadi orang-orang yang wah duluan gitu ya. Tetapi pada dasarnya mereka itu adalah kaya-kaya gitu ya. Nah kadang-kadang sekarang banyak orang yang yang penting istilah bahasa ya, tekor asal kesohor lah kayak gitu ya. Kita belajar dari orang China itu biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak kemewahan-kemewahan gitu. Beda dibandingkan dengan kalau di Dubai ya. Nah, tetapi kalau kita belajar sekarang ini dari keramahan Asia itu sekarang sudah menggeliat. Contohnya teman-teman, kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa berkesempatan untuk bisa ke Hong Kong. Teknologi itu sangat-sangat sekarang melampaui orang-orang di Amerika dan Eropa. Ya, sekarang bayangin aja teman-teman, kalau teman-teman pergi ke Hong Kong mau ke Makau, itu ada jembatan
di bawah laut yang menggunakan kapsul, ya, di bawah kedalaman laut yang dalam sekali. Jadi ibarat kayak itu menyelam, set dari daratan kemudian ke tengah dulu, jembatan baru lep kayak gitu. Tiba-tiba sudah di Makau. Nah, teman-teman, teknologi-teknologi itu yang saya pelajari, mereka mau memikirkan bagaimana cara belajar terhadap orang lain, contohnya ke Jerman, ke Amerika, kemudian dikirimkan, kemudian balik itu kemudian dimodifikasi. Nah, itu belajar, teman-teman bayangkan aja. Sebenarnya teknologi listrik itu yang paling utama dulunya itu adalah Tesla, ya. Siapa yang punya tahu? Elon Musk. Anthony Tesla. Nah, ya Elon Musk siapa lagi itu ya. Nah, itu teman-teman semua luar biasanya itu dengan cepat China itu membuat satu terobosan, memodifikasi sehingga tadi di jalan-jalan raya sekarang banyak mobil, banyak motor, bahkan motor mungkin ya hampir menurut saya sih 100% listrik ya, sehingga ujung-ujung tiba-tiba di belakang kita ada motor, padahal kita nggak tahu kalau di sini ketahuan dot kayak gitu ya. Nah, itu luar biasa. Nah, sekarang Cina itu sebagai pemasok mobil listrik terbesar di dunia, mengalahkan Jepang, mengalahkan Eropa. Bayangkan teman-teman. Nah, dulu Cina nggak ada apa-apanya. Tapi pergerakan cepat, nah itu yang kita sebut dengan disruption. Nah, kita ingin belajar teman-teman semuanya, masa depan kita, walaupun mungkin kita nggak bisa melihat secara teknologi semacam itu, tapi teman-teman dari pembelajaran itu langsung kita serap, jangan hanya sekedar kita vacation, habis itu kemudian tahu kayak gitu ya. Nah, tapi ambil hikmahnya seperti Pak Budi tadi sampaikan. Di sana super cepat, lelet aja kemudian disorakin, lelet aja kemudian dimarahin, betul. Nah, saya lihat teman-teman, coba tim-tim kita. Kenapa Abi menginginkan teman-teman untuk bisa belajar vacation supaya kita melihat di dunia luar semacam itu. Kalau kita akan seperti itu, tidak seperti misalnya orang Jepang atau orang China, teman-teman, kita akan ketinggalan jauh. Dalam hal apa? Dalam hal mindset tentang bagaimana kita bergerak cepat. Nah, yang keduanya, teman-teman, pada saat kita melihat aplikasi semua, kemudian tentang apakah itu, maka yuk kita ambil tentang apa? Kecepatan. Nah, saya juga terkesan tadi betul. Presentasinya kayak Tabulia di sana itu, wah luar biasa. Pasti semua sepakat, terutama pada saat presentasi di LaTeX ya, menjelaskan dari detil, semangatnya minta ampun. Wah, ini kalau di presentasi kayak gitu, coba bayangkan LaTeX saja yang kayak gitu, yang harganya 50 jutaan bisa orang beli. Yang paling murah itu sekitar berapa? 12 juta, bantal aja satu aja 2 juta. Mereka mampu beli. Teman-teman semua bayangkan, kita presentasi cuma untuk menjual 100.000, 150.000, kagak bisa kejual, sehingga nggak bisa RO, terlalu. Mereka bisa ribuan, bahkan teman-teman yang di Herbal luar biasa ya, dengan hanya tadi Profesor, alhamdulillah banget sih saya sama Bu Arma, alhamdulillah dikatakan sehat. Tapi luar biasa ya, tim saya yang dari Palu didiagnosa itu ginjal segala macam, harus membeli produk seharga 54 juta teman-teman. Karena nggak siap bawa duit, akhirnya cukup ya udah yang perdana 12.500.000. Bayangkan teman-teman. Bahkan ada tim luxury yang harus membeli obat 200 juta, 150 juta, bahkan Bapak Haji Nades itu karena punya duit banyak, qadarullah harus ada yang diperbaiki, harus membeli 80 juta rupiah. Why not gitu ya, untuk kesehatan. Tapi intinya, saya belajar bahwa kalau kita rajin memakan minum herbal, insya Allah jangka panjang akan bagus. Karena kami sudah maintain orang-orang yang kita jaga, orang-orang yang terus kita pantau, umur 70, 75, pada saat beliau cek medikal itu sehat semua. Nah teman-teman jangan pelit. Tadi sudah disampaikan, betul kata Bu Arma, lebih baik mencegah daripada ngobati. Ngobatin itu sama mahalnya. Tetapi kalau kita preventif, betul ya, preventif, nah kuratif kan pengobatan. Langsung kemarin,
Oh, nah, kata Bu Haji, ya Bu Haji itu kemarin, Ibu Rika kemarin yang dari Serang, itu luar biasa. Hanya dipencet kayak itu ternyata, oh perlu 80 juta. Masya Allah. Saya nggak ada duit, akhirnya ujung-ujungnya harus belanja kurang lebih sekitar di pres-pres yang ada 9 juta. Saya dan Bu Arma alhamdulillah dua-duanya sehat. Alhamdulillah. Dari informasi gitu aja udah seneng banget. Apalagi profesor ya yang ahlinya nggak usah didetek. Hanya dengan melihat apa namanya memegang ini tangan-tangannya, dia tahu bahwa ini ada jantung. Sampai tahu penyumbatan itu di belakang tahu loh gara-gara kayak gini. Dan itu sudah luar biasa. Profesor ya Linkin apa siapa sih namanya, saya nggak bahasa jelas itu beliau adalah ininya di rumah sakit Mount Elizabeth ya di Singapura. Jadi memang mahal banget. Beruntung banget ya, orang-orang yang datang itu bisa langsung ditangani. Alhamdulillah saya bisa foto ya. Kalau foto yang kayak gitu nggak apa-apalah. Jadi kita belajar, seorang profesor masih muda, tapi dengan tangan gitu bisa mendeteksi. Bahkan teman-teman saya pernah belajar bahwa untuk mendiagnosa di yang akan datang, itu hanya dari ludah semuanya udah ketahuan. Oh kamu sakit ginjal. Nah itu kalau kemarin dari sini Bapak. Ya dari air liur sekarang sudah deteksi. Ya itu 3 hal yang mungkin karena waktunya terbatas, mungkin ada yang lain, nanti Umi sama itu untuk menyimpulkan. Intinya teman-teman bahwa yuk kita belajar, terus kemudian kita punya visi seperti Cina untuk menjadi paling tidak menjadilah yang terbaik untuk keluarga. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki anak kecil, mumpung masih kecil teman-teman, masih perlu pengeluaran yang besar pada saat nanti kuliah, maka teman-teman, the future is now, bahwa masa depan itu dimulai dari sekarang. Kalau yang sudah punya teman-teman yang sudah punya orang-orang yang kuliah, nanti setelah kuliah pasti akan menikahkan. Masih perlu biaya. Maka jangan pernah berhenti. Orang-orang yang mungkin saat ini memutuskan untuk berhenti sebelum sukses, itulah keputusan. Tapi saya yakin teman-teman yang terus ya berproses, bahwa teman-teman sudah menyaksikan orang-orang di PTBes yang sudah luxury, ya, lihat bungkus itu menjadi sesuatu yang real, bukan hanya sekedar omongan Nabi. Itu saja. Mudah-mudahan teman-teman mengambil hikmah semuanya, dan kami berharap ya nanti kita bahas teman-teman di EXO meeting bagaimana kita akan strategi untuk pencapaian semakin banyak yang ikut vacation di tim sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Umi Elis Ratnasari, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luar biasa ya mendengarkannya. Nyambung nggak habis? Seru-seru. Halo, cek. Nah, itu masih nyambung habis. Bergema. Iya, bergema, ini masih ada. Masih. Oke. Makin semangat karena mendengarkan sahabat semua makin banyak perkembangannya. Yang lalu ke Thailand ada 6 orang dan yang sekarang ada 12. Berarti Allah kasih 2 kali lipat ya. Jadi Umi selalu mencatat perkembangan-perkembangan yang ada di SSW karena ini menjadi concern bahwa kalau Umi Abi dari awal alhamdulillah sudah ikut cruise gitu ya berulang kali, kemudian bareng satu pesawat waktu itu ke mana itu yang dengan Pak Haji Febrian ke Turki ya, itu seru banget. Jadi harus ikut. Jadi kita selalu memantau sama Abi harus berapa orang nih SSW yang mesti ikut karena tadi belajar. Jadi setelah belajar kayak Bulia tadi langsung mengadakan, Bulia kan langsung jalan tuh ya canvassing. Kalau Umi langsung ada jadwal, jadi Jumat kan pulang ya, kembali ke Indonesia, Sabtunya kita sudah seminar, jadi malam Sabtu sudah mulai bikin kecil-kecil buat
souvenir teman-teman, paling enggak ya merasakan, dan doanya adalah semoga dengan oleh-oleh itu bukan banyaknya tapi keberkahannya, semoga yang mendapat oleh-oleh itu juga bisa berangkat di tahun depan, begitu ya doanya. Lalu sekarang Bapak Ibu semua sudah ada terbit bedak. Nah, ini malam ini Umi pakai ini bedaknya ya. Jadi bedaknya itu dia bukan bedak tabur, tapi Hydralyte ya. Jadi kayak berair gitu seperti apa? Nah, ini ya seperti ini dibukanya. Tuh. Jadi udah tinggal gini-gini. Nah, mantap itu. Nah, ya boleh RO. Jadi makin banyak lagi pilihannya. Jadi nggak usah lagi beli bedak-bedak di toko sebelah. Beli aja di toko sendiri, ya. Beli di toko sendiri, bedaknya udah ada. Dan ini ada tiga varian, ivory, natural, dan beige, ya. Beige. Nah, itu dari yang high skin. Yang high skin, yang ada cuci mukanya, yang anti plek, anti jerawat, dan brightening. Nah, ada lagi cushion yang all in one dari produk Amoy. Tuh, luar biasa. Jadi, Bapak Ibu nggak usah bingung RO. Jadi, kalau misalnya sekarang, bayangkan di SSW 32 sudah ada tambang emas. Tambang emasnya itu kolagen. Ya, kolagen sekali sekali pesan kayak kemarin 35 juta karena modelnya itu yang 100 juta dapat 1000 box. Jadi cicilnya bukan 125.000. Kalau orang kan nyicil RO 125 deh Umi. Nah, ini nyicil RO 100 juta. Ya, jadi 35 juta 350 box, 50 juta 500 box. Nanti berapa pekan lagi begitu? Ya, oleh karena itu semangat terus. Kalau Bapak Ibu belum dapat menghadirkan orang, gak apa-apa. Sing penting ngundang. Ya, sing penting ngundang. Kenapa? Umi jadi berapi-api itu karena kemarin juga mendengarkan presentasi latek. Jadi hari Sabtu Umi Abi seminar di Tebet, hari Ahad Umi sudah presentasi di Majelis Taklim. Karena udah diundang di Majelis Taklim, langsung presentasi. Ya, jadi kalau presentasi gitu memang mental kita mesti kuat. Nanti di akhir ada yang satu meninggalkan, kita udah pasang strategi. Sehingga dibuka pertanyaan, diberikan hadiah, diberikan konsultasi seperti waktu di Abi oleh profesor, konsultasi sehingga orang beli. Nah, itu dibuka konsultasi langsung beli ya Pak Ibu. Jadi langsung ada yang beli Izumi Alkabes, Bimek, kolagen, dan lain sebagainya. Seru banget. Dan besok yang Umi umumkan, kenapa saya umumkan di grup PIC, tanggal 4 sampai tanggal 6, Umi udah ikut di Persatuan Sri Kandi Kreatif Indonesia atau Persikindo. Itu kita akan pameran tanggal 4 sampai tanggal 6. Ya, ada bazar dan boleh sebar brosur, mau presentasi, mau testimoni produk, ketemu orang-orang bebas ya. Satu orang hanya 50.000 selama 3 hari. Nah, ini adalah kesempatan emas untuk kita semua memperkenalkan produk kita. Nah, kita semangatnya mempresentasikannya seperti di latek sama di tempat herbal. Ya, bagaimana produk-produk kita itu unggul bisa membantu masyarakat Indonesia dan bagaimana dengan mereka belanja langsung punya hak usaha. Jadi kemarin langsung ada teman Umi yang zaman lalu di Syariah langsung menghubungi. Masya Allah bos, katanya jalan-jalan terus. Kemarin di Dubai, umroh, sekarang udah dari China lagi, ajak-ajak. Jadi langsung telepon, langsung closing. Besok mau hadir Selasa. Nah, jadi nggak usah bicara-bicara macam-macam, pasang profil terus yang banyak, maka mereka bertanya. Ya, ketika bertanya, kita sampaikan bahwa ini adalah bantu umat terbebas dari hutang riba. Katanya beliau udah ikut masyarakat tanpa riba MTR, tapi hanya ikut aja, nggak ada solusi. Saya jelaskan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini semangat kita nih, Allah udah berikan apa aja di PTBS nih ada. Yang belum punya rumah, udah ada rumahnya, tinggal jemput. Yang belum punya mobil, mobilnya tinggal dijemput. Yang umroh ada uangnya, yang belum haji ada uangnya, yang pengen jalan-jalan tiap tahun ada. Masya Allah, mau cari apa lagi? Sesulit-sulitnya Bapak Ibu menjalankan PTBS, lebih sulit usaha di luar. Nggak ada yang ngajarin. Coba, nggak ada yang ngajarin Bapak Ibu. Saya
percobaan lagi. Aduh, ini kok nggak laku ya mie ayam saya. Saya belajar ke mie ayam sebelah, nggak bakalan diajarin karena menjadi saingannya dia. Ya, saya jualan bakso saya kok kurang enak, yang situ laku ya. Saya nanya ke yang laku, nggak bakal diajarin. Tapi Bapak Ibu di sini pengen jadi luxury, Bapak Ibu nanya ke yang luxury, nggak ditanya juga diajarin, dipaksa lagi. Ayo kamu luxury gitu ya. Jadi maksudnya, ayo semangat. Semuanya udah Allah berikan, udah Allah siapkan melalui di sini. Udah gitu sampai dipaksa-paksa sama luxurinya. Ayo meeting, ayo Bapak Ibu 3 bulan ini raih ini, ayo raih ini. Mana ada di luar itu dosen maksa-maksa, cepat lulus dong, nak, cepat lulus. Ini loh. Nah, jadi harus berpikir jernih, bersyukur, lalu lakukan. Kok Umi belum dapat, terus aja bergerak, nanti tahu-tahu dikasih tambang emas. Ya, tambang emasnya nggak tahu kapan dapat. Nah, kayak Bu Doktor Andi tuh, semangat aja. Kenapa? Karena pasti Allah kasih. Tapi kalau kita endut-endut nih, kadang datang, kadang enggak. Pada saat enggak datang, malaikat lagi mau ngasih priority, tapi nggak datang, nggak dapat. Jadi Sabtu itu adalah tempatnya tolabul ilmi. Yang udah menetapkan Sabtu, istiqomah Sabtu. Yang netapin Sabtu dan Selasa istiqomah karena tiba-tiba mau dikasih berkah, nggak ada. Yang mau dikasih berkah nggak ada. Kenapa? Kok Umi Abi bisa cepat? Ya gitu, karena ada terus. Mau dikasih rahmat, ada di situ. Dapat. Ada lagi di situ. Jadi, kayak kemarin yang mitra kita dari Palu, Pak Ogi, biar dia besar hati pada saat sudah keluar dari tempatnya profesor, karena dia beli kurang lebih 12 juta ya, padahal luar biasa di kita sudah banyak produk-produk herbal ya. Nah, saya bilangin, wah Mas Ogi ini keren banget, berobat ke Cina diantar satu pesawat ya, diantar satu pesawat ini sama sahabat karib. Jadi harus makin semangat. Ya Bu, saya semangat Bu. Pokoknya Ibu kan yang di atasnya namanya ibunya. Pokoknya mama saya harus Pajero. Oke, nanti kita berhitung ya gini-gini. Nah, jadi maksudnya kenapa harus ikut, yang tadi kata Abi, kita harus ikut. Setiap ada momen apapun harus ikut, karena momen-momen itulah yang Allah lihat, lah hambaku ini selalu ada loh. Ya, nuntut ilmunya selalu ada, silaturahimnya selalu. Nah, jadi kita adalah ikhtiarnya urusan kita. Apa yang harus yang ada di komunitas, di SSW suruh ngapain, ikut. Ikutnya bukan hanya karena Umi Abi aja, karena Allah. Maka Bapak Ibu akan diberikan keberkahan yang berlimpah, yang tidak disangka-sangka, karena rezeki itu lebih banyak yang tidak disangka-sangka. Kalau yang disangka itu suka dihitung. Paling saya besok poinnya segini, royaltinya segini, tuh dihitung-hitung kalau manusia. Tapi Allah itu ngasih tanpa perhitungan, nggak pakai dihitung-hitung. Dan kalau yang tidak disangka-sangka itu lebih besar. Tiba-tiba order kolagen gitu, tiba-tiba nanti order eco farming, tiba-tiba mau nggak yang tiba-tiba begitu? Pasti mau kan? Nah, jadi teruslah berbuat, teruslah tolabul ilmi, teruslah mengikuti sistem, maka Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang produknya banyak banget. Nggak usah lagi beli bedak di toko sebelah. Bedaknya tinggal milih yang mana warnanya. Makin glowing, suppress skinnya. Maka saya semangat. Besok bazar di tanggal 4 sampai tanggal 6 yang mau ikut, kita makin semangat. Biar Bapak Ibu segera semuanya dengan pertolongan Allah, tiba-tiba udah luxury semua di 2025 ya. Terima kasih. Yang pasti Umi senang melihat sahabat semua vacation, apalagi alhamdulillah, terima kasih AA, terima kasih ya Allah. AA kemarin bisa ikut, jadi dokumentasinya full. Kalau nggak ada AA keder, fotonya nggak tahu, menceng sono menceng sini gitu ya. Kalau ada AA tuh Masya Allah, itu tuh rezeki yang lebih besar dari gunung emas ya, pokoknya rezeki banget. Kalau ada AA semuanya udah oke. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Oke, itu aja dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Mami semangat, yes. Tambah semangat ya. Mas. Kalau Umi aja berapi-api meledak. Ya, terima kasih founder dan co-founder yang sudah sharing-sharing. Ya, selanjutnya kepada AA Rizal Fahmi Ramadan, saya persilahkan untuk sharing-sharing. Oke, singkat aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hanya melengkapi aja. Tadi sudah disampaikan oleh para rombongan dan tadi juga sangat lengkap oleh founder dan co-founder SSW Abi dan Umi. Jadi alhamdulillah kemarin selama 5 hari ya dengan perjalanan tentunya banyak sekali yang bisa didapat dari mulai dari bandara, betul tadi Pak Budi ya. Jadi nggak setiap hari gitu kita naik pesawat. Jadi kita rasain gitu, Masya Allah nyawa kita tuh di antara langit dan bumi gitu ya, Masya Allah naik pesawat. Dan tentunya tadi sudah sampaikan juga, jadi pesawat itu full di booking oleh sahabat karib. Jadi dari depan sampai belakang isinya sahabat karib semua gitu. Alhamdulillah. Dan tentunya saat sampai di Cina gitu, di Hainan juga dari bandara itu sudah tadi sudah sampaikan. Jadi kalau bandara di Hainan itu justru lebih besar bandara domestiknya dibandingkan bandara internasional. Jadi nggak terlalu besar di bandara Hainannya karena di sana juga jadi salah satu destinasi wisata dari Cina daratan gitu ya. Karena Hainan bentuknya pulau. Jadi karena Cina itu 1 miliar, jadi Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kita alhamdulillah hadir ke negara yang penduduknya 1 miliar, Masya Allah ya. Jadi di sana bisa merasakan berbagai macam inovasi teknologi itu benar-benar maju gitu ya. Alhamdulillah bahkan uh, tadi sudah disebutkan transportasi gitu, transportasinya juga pada listrik. Jadi benar-benar hampir nggak ada polusi gitu. Dan pasti itu juga ada andil pemerintah. Dan yang paling penting juga kebersihan ya, kebersihan itu hampir nggak bisa kita lihat sampah di jalanan, Masya Allah. Nah nanti bisa tuh kita praktekin minimal saat seminar, usahakan setelah seminar atau saat break kita zero waste atau zero trash ya, zero sampah. Coba kita bisa mulai dari diri kita, dari di rumah maupun ya saat seminar nanti kita coba praktekkan di seminar besok ya. Misalkan kita tidak ada sampah yang berceceran. Dan tentunya tadi yang paling penting adalah kebersamaan gitu. Jadi alhamdulillah bisa lebih dekat gitu ya dengan sahabat-sahabat khususnya sahabat SSW dan alhamdulillah di rombongan jadi itu sekitar 200 peserta dibagi menjadi beberapa bis dan alhamdulillah kita di SSW dan beberapa tim gitu ya itu ada di bis 3 dan alhamdulillah SSW itu yang paling banyak ya dengan 12 peserta gitu. Jadi alhamdulillah dari SSW juga banyak gitu yang paling banyak yang hadir di bis kita. Dan tentunya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Haja Sularsi ya, alhamdulillah walaupun tim SSW senior-senior, tapi Masya Allah gitu tenaga dan semuanya sehat-sehat kayak gitu. Jadi bisa kita contoh ya. Jadi walaupun kita sekarang mungkin ada yang masih muda atau hampir tua gitu, hampir senior, jadi kita mulai jaga kesehatan agar sampai tua juga masih bisa jalan-jalan gitu dengan sehat. Karena yang paling penting kalau punya uang bisa jalan-jalan gitu ya, tapi nggak sehat percuma gitu, nggak bisa jalan-jalan, apalagi naik pesawat dan lain-lain ada pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah SSW semua lolos gitu pemeriksaan kesehatan di bandara dan lain-lain lolos. Dan tentunya bisa kita pelajari juga di Cina di Hainan itu dari segi ekonomi pelayanan itu top gitu. Apalagi tadi sudah sampaikan di beberapa kita ada toko wajib tadi ya sudah sampaikan ada bambu dan lain-lain itu yang kita hadiri di situ tempatnya tadi presentasi. Jadi ada presentasi tentunya itu bisa digunakan juga step by step preparation dan lain-lain gitu ya. Mereka sudah siapkan ketika masuk ada welcome drink, ada penerima tamu, duduk kayak gitu ya. Dan tentunya
mereka saat menyampaikan itu dengan yakin, dengan senyum, dengan ramah. Jadi ketika kita mendengarkan itu nggak ada bosen, nggak ada ngantuk gitu. Ada bahasa kerennya tuh wow faktor gitu. Oh gini, oh ternyata oh gitu. Jadi membuat kita takjub gitu ya. Walaupun mungkin hal sederhana yang dijual itu kayak kasur, kayak apa bantal, tadi ada celana dalam gitu ya, kaos kaki dan lain-lain. Tapi ada sharing point atau poin-poin yang menarik gitu. Oh ternyata bedanya ini kayak gitu ya. Mungkin sebenarnya bisa kita pelajari sendiri gitu. Tapi dengan kemasan baik, dengan beliau itu saat menenangkan yakin dengan produknya. Nah itu kita bisa uh, terapkan gitu. Jadi ketika kita presentasi ataupun kita menjual produk, kita yakin gitu. Jangan sampai ada pertanyaan lagi bagaimana meyakinkan orang lain kayak gitu. Jadi dengan orang itu antusias dengan semangat, nah antusias dan semangat itu menular ke para orang yang dipresentasikan. Oh gitu ya. Walaupun ada yang membeli, ada yang enggak, tapi ada juga yang mungkin awalnya nggak mau beli, tapi ketika mendengarkan presentasi minimal beli 1-2 produk seperti itu, atau minimal ada keinginan membeli gitu, walaupun misalnya ada yang nggak punya uang tapi aduh kalau punya uang pengen beli kayak gitu. Nah itu jadi hal yang menarik dan jadi pembelajaran. Dan tentunya yang paling berkesan juga saat kita apa makan gitu ya, makan itu luar biasa dari segala macam makanan, udang, bebek, ayam dan lain-lain itu terhidang gitu sih, apa round table. Dan saat itu juga kita alhamdulillah berkesempatan ke masjid. Jadi alhamdulillah di Cina itu kita juga bisa menemukan masjid. Nah itu jadi salah satu doa juga. Jadi saya juga punya salah satu cita-cita itu biar bisa keliling dunia, bukan sekedar keliling dunia, tapi bisa sholat di berbagai masjid di berbagai negara kayak gitu. Jadi alhamdulillah kesampaian nih sholat di masjid di Cina gitu, alhamdulillah. Eh, itu dan yang paling penting tentunya kita juga berharap dari tim SSW bisa lebih banyak lagi yang hadir. Tentunya segala macam perjalanan itu butuh yang namanya bekal. Jadi Bapak Ibu dan sahabat sekalian pastikan ketika nanti SSW mengadakan vacation gitu ya, baik dalam negeri atau luar negeri, tentunya kita siapkan bekal dari sekarang. Ya, jadi baik itu mungkin tadi dengan bonus repeat order gitu ya, ataupun dengan ya menjalankan bisnis ini dengan mendapatkan potensi penghasilan kayak gitu, baik itu dari repeat order, dari lain-lain gitu. Pun ketika Bapak Ibu dan sahabat masih punya pekerjaan lain, ya gunakan juga atau jalankan itu dengan maksimal. Jadi jangan sampai kita punya pekerjaan nggak maksimal, di PTBS juga nggak maksimal gitu. Tapi jalankan segala sesuatu dengan maksimal, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa disiapkan, kita siapkan. Karena segala perjalanan itu butuh yang namanya bekal, maka kita persiapkan dari sekarang, apalagi ini menuju akhir tahun, jadikan itu resolusi untuk di tahun depan, untuk bisa jalan-jalan, baik itu ke dalam negeri atau ke luar negeri, bahkan bisa sama pasangan maupun keluarga. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Masya Allah, tambah semangat kita ya. Baik, bagaimana langsung ditutup ini AA? Tutup aja. Ya, Ibu. Ya. Jangan Baik tutup. teman-teman, alhamdulillah telah selesai acara Zoom kita malam ini yang sangat luar biasa ya, sharing-sharing dari co-founder dan co-founder dan teman-teman sahabat SSW ya yang ikut vacation tahun ini. Baik buat teman-teman, kita semua yuk segera RO nih. Bagi teman-teman yang belum RO nih, malam ini ayo segera RO ya, kirim langsung ke Umi Elis, langsung diposting ya, supaya kita bisa ikut vacation setiap tahun. Oke ya, bersama APTB, sehingga kita bisa melihat dunia luar sana bisa lebih luas lagi.
ya, jadi kita bisa tahu tentang adat istiadat di sana, lalu presentasi yang sangat luar biasa, ya, sehingga banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari vacation. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita baca istighfar dulu bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.